Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore, Pak Gumilang. Perkenalkan, saya Vika Septi Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal replikasi paper yang berjudul Impact of Village Saving and Loan Association, Evidence from a Cluster Randomized Trial. Paper ini ditulis oleh Christopher Ksol, Helen B. Lillor, Jonas Hedlenberg, dan juga Ole Dahl Rasmussen pada tahun 2016. Oke, yang pertama adalah motivasi. Mayoritas masyarakat miskin di dunia ini tinggal di pedesaan negara berkembang. Mereka mengalami ketidakpastian hasil panen, yang mana dikarenakan karena ketidakpastian cuaca. Hal ini berdampak terhadap pendapatan mereka karena agriculture ini merupakan em, lapangan pekerjaan utama bagi mereka. Hal ini menyebabkan mereka memerlukan kredit untuk melakukan consumption smoothing. Akan tetapi faktanya, lembaga keuangan ini mayoritas berada di perkotaan, sehingga masyarakat-masyarakat di pedesaan ini mengalami kesulitan akses kredit. Kemudian ada Village Saving and Loan Association atau VSLA, yang mana VSLA sendiri ini adalah lembaga keuangan lokal yang terfokus pada jasa simpanan dan pinjaman dengan adanya tabungan minimum wajib pada pertemuan mingguan anggotanya. Yang mana VSLA sendiri ini bertujuan untuk meningkatkan intermediasi keuangan daerah. Akan tetapi, terdapat keterbatasan studi yang menganalisis dampak dari VSLA ini terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu, studi ini memiliki motivasi untuk mengetahui dampak yang rigorous dari adanya VSLA terhadap rumah tangga yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah kesenjangan literatur. Studi yang ada sebelumnya pada jenis keuangan mikro lainnya dengan random effect menunjukkan dampak yang terbatas. Kemudian terdapat juga studi terdahulu yang menggunakan alternatif control strategies, di mana idealnya untuk impact evaluation ini menggunakan randomized assignment. Oleh karena itu, kontribusi dari paper ini adalah mengevaluasi dampak yang ketat atau rigorous terhadap VSLA pada kesejahteraan rumah tangga yang mana mengatasi selection bias dan juga seleksi dari endogenous program dengan menggunakan data panel dan juga cluster randomized trial. Nah, pertanyaan penelitian yang diangkat pada paper ini adalah bagaimana dampak VSLA terhadap kesejahteraan rumah tangga. Oke, pertama dari metode. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random trial. Kemudian untuk samplingnya digunakan survei di desa di Malawi Utara, yaitu terdapat 46 desa, yang mana di sini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 23 kelompok sebagai kelompok treatment, kemudian 23 kelompok lainnya kelompok kontrol. Pengelompokan ini dilakukan secara acak oleh Soldev atau Soldev ini merupakan lembaga swadaya masyarakat yang merupakan partner dari penelitian ini. Kemudian adanya pengacakan ini memungkinkan estimasi sederhana untuk memperkirakan treatment effect yang diharapkan ini akan sama antara kelompok treatment dan juga kelompok kontrol apabila tidak diperkenalkan dari VSLA itu sendiri. Nah, kemudian pada tahun 2009 dilakukan survei terhadap 1.775 rumah tangga, yang mana survei ini dilakukan tepat sebelum proyek dilaksanakan di desa treatment. Dan juga dilakukan survei pada tahun 2011, yaitu pada 1.715 rumah tangga. Yang mana artinya ini hanya terdapat pengurangan sekitar 60 rumah tangga atau sekitar 4% dari sampel awal. Yang mana ini masih mengindikasikan hal yang baik untuk metode untuk data panel. Nah, meskipun LSM atau Soldev ini sendiri telah mengikuti rancangan pengacakan dengan baik, akan tetapi terdapat spontaneous spillover yang mana ini terjadi ke desa kontrol, yang mana ini biasanya disebabkan oleh penduduk desa itu penduduk desa kontrol memutuskan untuk bergabung ke dalam VSLA di desa treatment ini sendiri. Hal ini nanti akan diatasi dengan penggunaan first difference. Oke, yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan intention to treat atau ITT effect atau delta DM sendiri ini, yang itu ini menunjukkan adanya rata-rata pengaruh penerapan intervensi VSLA
pada seluruh rumah tangga di desa treatment dibandingkan dengan seluruh rumah tangga di desa kontrol, terlepas dari apakah rumah tangga tersebut benar-benar berpartisipasi dalam VSLA. Nah, YIJ ini adalah variabel dependen yang menunjukkan hasil bagi rumah tangga I di desa J, yang mana variabel ini nanti akan dijelaskan pada section data. Kemudian VSLAJ ini adalah variabel dummy yang menunjukkan apakah desa J ini berpartisipasi dalam program atau tidak. Apabila berpartisipasi maka bernilai 1, dan apabila tidak maka akan bernilai 0. Kemudian delta DM ini adalah selisih estimasi dari selisih rata-rata dari ITT. Kemudian peneliti juga menambahkan randomization strata atau blok, yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan validitas internal dari penelitian ini. Yang kedua, peneliti menambahkan nilai lag dari variabel dependent. Hal ini digunakan untuk mengendalikan variabilitas yang terjadi seiring waktu. Kemudian, ini diestimasi menggunakan metode pool difference in difference, yang mana variabelnya masih seperti tadi untuk variabel dependentnya dan juga untuk variabel VSLA, namun kemudian ada tambahan yaitu variabel poste, yang mana ini merupakan variabel dummy yang menunjukkan apakah observasi tersebut berasal dari survei perlakuan di tahun 2011 atau mengindikasikan bahwa ini adalah post treatment. Kemudian VSLA J dikali dengan poste ini mengindikasikan bahwa interaksi keduanya, yaitu apakah observasi tersebut berasal dari desa treatment pada tahun 2011 atau ketika post treatment. Kemudian delta DID sendiri ini merupakan parameter of interest atau ITT yang menggunakan pool difference in difference. Kemudian yang terakhir, peneliti menghilangkan time invariant unobserved heterogeneity ini di tingkat rumah tangga menggunakan first difference, yang mana delta FD ini memberikan estimasi ITT menggunakan first difference, yang merupakan perkiraan pilihan untuk hasil tanpa sensor. Kemudian yang terakhir adalah data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data survei pada rumah tangga di desa-desa Malawi Utara dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Nah, untuk indikator hasilnya ini ditentukan oleh Soldev. Akan tetapi, peneliti melakukan penyesuaian sehingga terdapat 9 variabel final, yaitu yang pertama ada number of months in fast with less than 3 meals per day, number of meals previous day, food consumption per week per adult equivalent atau nanti digunakan bentuk log, lalu ada number of income generating activities in each household, lalu ada total savings yang juga dalam bentuk log, lalu ada USAID prediction per capita expenditure dalam bentuk log juga, kemudian number of rooms in dwelling, dan juga house and has cement floor, dan juga yang terakhir adalah assessed count. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.